bentuknya berubah. Jadi ada perubahan perilaku tadi. Nah, ini ada tiga model pendekatan. Yang pertama adalah experiential model atau inquiry model. Itu adalah penjelajahan pengalaman praktis. Itu ada tiga cara kalau mengadakan metode eksperimen itu, experience, pengalaman, berdasarkan pengalaman. Yang pertama adalah practical application, jadi penerapan praktis. Jadi bagaimana pengalaman itu diterapkan praktis, misalnya langsung tali temali diberikan di situ, morse diberikan di situ praktis. Atau mungkin bagaimana cara berternak ayam langsung praktis di situ. Ini practical application. Kemudian yang kedua ada model project based learning. Jadi belajar didasarkan pada proyek. Kemudian yang ketiga, problem and case based learning. Ya. Jadi bagaimana peserta ini diberikan permasalahan, kemudian beri kasus-kasus, kemudian untuk memecahkan. Ini di dalam inquiry model. Nah, jadi berdasarkan pengalaman itu tidak hanya satu cara, tapi ada tiga cara. Lanjutnya, next, tentang social model. Ya, social model. Jadi jangan sampai social model ini tidak dipakai. Jadi kita tidak hanya menggunakan experiential learning saja, tapi juga menggunakan social model learning. Itu ada tiga hal. Yang pertama ada enhancing thinking through cooperative learning. Jadi bagaimana kita mendorong berpikir lewat belajar bekerja sama. Di dalam kehidupan sosial itu kita tidak boleh lepas dari kerjasama. Nah, kerjasama ini di dalam latihan pramuka harus dilatihkan. Kerjasama itu bukan sama-sama kerja, beda. Nah, ini agak sulit. Ternyata kita kalau tidak dilatih kerjasama ini konflik di mana-mana terjadi, perbedaan pendapat dan sebagainya. Nah, ini dengan social model, penjelajahan pengalaman sosial, ini kita latih mereka bagaimana memahami orang lain, tidak egosentris dan sebagainya. Ini enhancing thinking through cooperative learning. Yang kemudian yang kedua adalah using role play methods to promote thinking. Ini kita sering melakukan dengan role playing, ya. Bagaimana pendidikan dan pelatihan menggunakan role playing ini sudah sering sekali kita lakukan di pramuka. Kemudian yang ketiga adalah promoting social emotional learning. Jadi bagaimana mengendalikan emosi sosial itu harus dipelajari juga. Bagaimana kalau orang bicara panjang, kemudian kita harus tunggu nahan, itu ternyata perlu dilatih juga. Dilatih mendengarkan itu ternyata penting juga. Ini promoting social emotional learning di situ. Dan yang terakhir adalah individual model atau pengalaman individu. Ini dilakukan dengan self-directed learning. Jadi karena orang dewasa juga peserta didik juga diajar bagaimana belajar itu belajar sendiri dengan self-directed learning. Nah ini tiga model ini marilah ini kita pahami. Jadi di dalam setiap kegiatan kepramukaan, di dalam setiap pelatihan, tiga model ini kita gunakan. Jadi jangan hanya satu model. Nah, jadi tiga model ini kita gunakan bersama-sama. Next. Ya, pada prinsipnya pembentukan karakter itu mengubah yang tadi karakter seperti itu menjadi karakter yang seperti ini. Nah, indah bukan? Ya, next.